Fatimatu Zahro. Yang 11 Maret ya? Iya. Kenapa Ginger kemarin teh emang kenapa? Nggak apa-apa, saya berubah pikiran, Pak. Eh, saya share screen dulu ya. Mana itu teh? Share a window. Nih, saya share screen. A natural approach method in practicing daily. Oh. Kita nulis research teh atau kan ada garis ini tuh di bawahnya. Ntar saya admit dulu yang mau masuk nih. Ini teman-teman. Typo itu ya, Pak? Yang kayak gini teh Microsoft sudah membantu yang garis bawah merah itu artinya ada spelling, masalah spelling itu. Tinggal klik kanan saja sama teman-teman tuh, ada kan? Iya, Pak. Nah, aja gitu. Aduh, gitu ya. Natural approach-nya itu kayak gimana? Coba jelaskan. Jadi natural approach itu kayak ngajar ke anak murid kayak bayi baru lahir. Jadi yang ngajar itu tanpa terjemah satu kata pun, Pak. Itu. Oh, Uh-uh. langsung aja di bawah speaking gitu ya. Iya, ini makanya daily conversational speaking skill. Ini butuh waktu dong ya. Nanti kan untuk mengambil kesimpulan metode ini bagus atau tidak kan butuh observasi kan ya. Iya, Pak. Observasi. Enggak observasi. Kan ini mah naratif, artinya yang sudah kan ya. Iya, yang udah. Saya tuh nemu, tapi kebanyakan yang pakai natural approach kan kayak guru-guru les ya, Pak. Jarang ditemuin di guru sekolah biasa gitu. Nah, Ada makanya nggak? Memang ada yang itu yang pakai ini natural approach yang guru lesnya. ada Pak. Saya udah nemu. Pastikan dulu ada gurunya benar. Ada, Di Pak. tempat les mana? Nama lesnya itu Speak Up, ada yang pusatnya di Bogor, sama yang cabangnya dekat rumah saya. Bisa akses ke itu ke gurunya. Nah, ini kan saya baru kepikiran karena saya nemuin itu kan, Pak. Saya belum nanya lebih lanjutnya kayak gimana. Tapi kan kalau misalkan bisa neliti pakai neliti guru les, ya saya nanti bakal konfirmasi ke guru les. Bisa, bisa. Oh bisa, Pak. Oke, tapi Kan partisipannya ya. iya. Tapi dibedakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Natural approach ada teorinya kan? Kayaknya ini lebih ke pemerolehan bahasa natural approach tuh nantinya banyaknya. Ya enggak? Language acquisition. Udah baca artikelnya belum? Saya udah nyari, tapi yang pakai naratif kayaknya masih dikit. Banyaknya studi kasus ya? Iya. Kenapa nggak studi kasus? Eh, itu tadinya saya mau pakai judul comparison between method gitu, cuma takut susah. Iya tuh. Nantinya studi komparatif harus dua nantinya. Bentar.
sekarang mah apa namanya, udah jarang nonton TV kan ya, maksudnya TV kabel yang itu udah disuruh perpanjangan kata saya teh, ditonton juga enggak dalam hati, tapi harus bayar. Ini saya mikir nih, perpanjang apa enggak. Teman-teman suka nonton TV? Nonton bola aja sih Pak kalau TV. Kayaknya sekarang udah jarang ya, paling loncatnya ke YouTube. Iya, jatuhnya lebih semuanya tuh secara online Pak. Saya juga kalau nonton berita, kok loncatnya ke YouTube gitu. Oke, lanjut teman-teman. Coba nanti kalau misalnya ini naratif, saya belum pernah ini nih, tapi ya tahulah naratif research itu. Bisa jatuh kedua ya, metodenya bisa ke studi kasus atau naratif research, nggak apa-apa. Nah nanti baca penelitian yang sebelumnya ya, gapsnya seperti apa. Penelitian yang sudah ada gimana tuh? Ada yang sudah dibaca belum? Kalau yang Fatima. sudah ada, saya ketemu yang dia compare juga Pak, compare method gitu. Berarti kalau misalkan studi kasus ini apa? Partisipannya berarti murid kan Pak? Wah, guru ya nggak apa-apa. Nantinya wawancara aja. Oh. Iya tuh, saya lagi ngecek ini. The natural approach itu maksudnya ke language acquisition, pemerolehan bahasa. Iya. Oh, iya, benar sesuai dugaan. Itu teorinya nanti Crescent. Fatimah. Iya, Pak. Teorinya Crescent itu. Mm-mm. Krashen. Itu masuk ke language acquisition, pemerolehan bahasa. Dan harus jelas, pasti ke beginning, ininya apa, beginners, level bahasanya kan ya? Iya, Pak. Level kids lah gitu. Kalau tempat les kan kebanyakan kayak SMP juga baru masuk gitu. Ada? Ada. Oh. Nanti dilihat, dijelaskan ya. Bisa pertanyaannya gimana? Mana ini pertanyaannya? Di bawah, Pak. How is the effectiveness of the use of natural approach method? Ini dijawab dengan wawancara ya? Iya. Semuanya wawancara, Dok. Ini instrumennya apa? Pakai apa? Belum, Pak. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana data itu dikumpulkan di naratif itu. Nanti itu wawancara pasti ditanyakan bagaimana penggunaannya dari awal sampai akhir. Sudah sesuai belum dengan tahap teorinya, yang ada teorinya kan ya? Pasti, terus ada prosedurnya kan pasti. Nah, Iya. nah itu kalau udah sesuai, dampaknya kayak gimana, segala macamnya gitu. Nah, harus ada, nanti Fatimah harus membaca artikel yang naratif juga. Kalau kita ngarang sendiri, takutnya ini. Dan saya juga belum pernah melakukan penelitian naratif itu. Pokoknya intinya nanti ikuti display data yang
yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode naratif. A natural approach method in practicing daily conversational speaking English. Kumaha itu? A natural approach method gabungan aja in EFL Classroom misalnya. Fatimah? Iya Pak, dengan ditambahin Pak. Karena konteksnya adalah ya ditambahkan, maksudnya dibatasi. Kenapa? Karena konteksnya ini masih umum nih. Kita batasi dalam kelas EFL, foreign, artinya bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Konteksnya kan di kita ya, di Indonesia kan statusnya bahasa Inggris itu bahasa asing. Iya. Nah, jadi coba deh, a natural approach method in EFL classroom misalnya, atau the implementations of natural approach method in EFL classroom misalnya gitu. Iya Pak. Paham nggak? Iya. Maksudnya itu dikerucutkan gitu. Ini kan umum, ini EFL, ISL atau apa konteksnya kan enggak ini. Nah, untuk yang daily conversational speaking skill mah ini mau dikerucutkan lagi ke skill speaking gitu. Dah itu mah natural approach pasti yang jadi dominan speaking kan ya? Betul. Nggak ngajar grammar, nggak ngajar apa, langsung aja natural. Conversational speaking skills-nya perlu disebutkan nggak di judul menurut kamu? Perlu Pak. Perlu. Iya, soalnya kan natural approach karena natural dia jadinya lebih ke daily conversational gitu. Tapi baiknya menurut Bapak saya Ya, bisa bisa. Bisa, yang penting teorinya sudah ada, sudah jelas. Kalau fokusnya kita ini dulu. Kalau fokusnya kan nanti guru kan ya yang jadi sumber datanya. Berarti bisa juga apa namanya? Digiring juga ke arah sana. Intinya kumahannya. Misalnya a natural approach. Udahlah approach salah satu pilih itu tuh egg approach apa egg method. Mau approach atau method salah satu aja ya. Sorry. ya Pak. Itu memang istilahkan a natural approach aja langsung. In teaching EFL misalnya. In teaching EFL student. Maksudnya tercermin gitu, karena yang menjadi sumber datanya nanti dari guru. Makanya judulnya Natural Approach in Teaching EFL Student. Boleh. Atau kalau mau lagi, misalnya, lebih mengerucut lagi, carinya yang efektivitasnya tentu ada
advantage dan disadvantage sebetulnya kan ya. Kalau misalnya fokusnya ke ingin mempromosikan bahwa natural approach itu bagus, ya udah bisa ditambahkan misalnya asal itu jadi tertuang juga di research questions, misalnya the effectiveness of using natural approach, bisa kan? Bisa Pak, tapi boleh Pak nambah, maksudnya sekarang setahu saya kayak the effectiveness buat judul tuh kayak kurang ini Pak. Oh ya boleh. Nanti saja misalnya ke di pembahasannya gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Yang penting ini aja dulu, yang penting udah tahu apa namanya topiknya natural approach, kemudian sudah mungkin nanti mendapatkan datanya dari guru les kan ya. Dan tentunya si guru itu harus benar-benar menggunakan natural approach gitu. Karena tiap les itu memang punya ciri khas tersendiri, seperti saya dulu di Ganesha Operation misalnya. Kan mungkin teman-teman juga ada yang siswa GO dulu, ada nggak di sini? Ada konsep the king istilahnya tuh. Kalau yang pernah di GO mungkin tahu the king istilahnya. Itu kan ada hal yang ditawarkan. Nah, itu harus benar-benar ada gitu real yang menggunakan approach itu, Fatimah. Paham ya? Baik Pak. Supaya nanti nggak kesusahan dapat datanya. Oke, bisa? Ya Pak, berarti ini saya tambahin IFL ya Pak? Boleh. Ya, itu kan Terus, saran saya, tergantung juga nanti yang sudah ada seperti apa. ya Pak, baik Pak. Why is the natural approach method needed in practicing foreign language speaking skill? Why? Ini dijawabnya pakai apa nih? Saya baru ini kepikiran interview doang. Studi literatur. Ya. Oke. Sudah berapa artikel yang dibaca terkait penelitian ini? 2. Ada gambaran? Udah? Sudah Pak. Sudah bisa ini. Sip. Dah lanjutkan susun ya. Dari latar belakang sampai nanti ikuti template ini. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Stop sharing. Oke, udah 1. Tas siapa lagi? Saya Pak. Mana? Halo? Si Agung apa siapa? Siapa namanya? Ya, Pak. Agung. Agung Fuadi. Udah kirim di LMS? Sudah Pak. Oh ini. Salah buka. Ntar saya share screen dulu. Share. Inanta. The impact of social media. Ya kita. Tepira ya enggak. Saya nggak mau tahu ini orang bahasa Inggris kok pakai ini. Agung, kita kan gampang Iya, tuh. Pak. Udah bebarin yang kayak gini mah. Jangan malu-maluin.
kalian itu dijadikan basis warga sekitar, netizen, masyarakat Indonesia, seluruh dunia, sujon ke kalian itu jago bahasa Inggris. Nah, kumaha tah. The impact of social media toward sosial mediana nu mana? Agung, Rencananya sih saya nanti mau diarah ke YouTube atau Instagram, Pak. Bagian mananya yang bisa di sosial kan sosial media di sebelah mana gitu. Kayak di short video gitu, Pak. Jadi kita mendengarkan video-video conversation orang luar gitu, Pak. Ya, videonya harus jelas ini sosial medianya. YouTube, sosial media, Instagram, sosial media. Nah, harus dispesifikan aja lah. Apa? Di sosial media, YouTube juga masih umum itu teh, YouTube teh. Di bagian mananya sih yang bisa mendukung ke apa ya, di impact ini jangan ini dulu lah, ini judulnya terlalu umum. Yang bisa dihubungkan ke listening skill, misalnya YouTube itu kan banyak channelnya, atau di website misalnya kan banyak juga tuh. Yang mana yang menurut Agung itu punya dampak yang bagus terhadap listening? Ayo, ini masih umum judulnya. Go. Ini Pak mungkin channel YouTube-nya Nas Daily. Nas Daily bisa. Nah, sok Nas Daily dihubungkan dengan Kemampuan listening. Gimana terus? Memang ada si partisipannya yang suka dengerin Nas Daily. Ya soalnya dia itu tuh kayak influencer yang apa ya? Kayak misalkan memperkenalkan kebudayaan suatu negara gitu, Pak. Dari seluruh dunia. Tapi pakai bahasa Inggris. Saya tahu. Sok dipikirkan, direnungkan. Itu menjelaskan, berarti mungkin kemampuan deskriptif siswa kan gitu ya. Ayo diapakan di Nas Daily-nya. Semua bisa dilakukan. Cuman pertanyaannya adalah mungkin nggak untuk konsep tersebut dilakukan? Nah, kan gitu. Kayak tadi tuh saya nanya ke Fatimah, ada nggak yang ngajar itu? Kalau masih mengawang-awang, kalau misalnya saya iakan, oke. Ternyata pas eksekusinya, aduh, gua ngambil datanya dari mana ya? Ngarang nantinya jadinya, betul nggak teman-teman? Iya, Pak. Iya, nah itu yang logika sederhana yang saya ingin terapkan ke teman-teman, bahwa ketika mengajukan ide urusan penelitian itu ya memang harus logis dan nggak bikin susah juga, teman-teman juga ngerti gitu. Jangan sampai saya oke kan, teman-teman bingung, alah sia iya kumaha ngambil datanya misalnya. Cari saja misalnya di YouTube itu authentic materials, berarti nanti topiknya teori authentic materials misalnya yang di Nash Daily gitu. Berarti kalau ke listening skill kurang masuk ya, Pak? Bisa saja. Bisa. Asal benar-benar akun YouTube Nash Daily itu dipakai gitu.
oleh partisipan gitu. Kalau misalnya nggak ada, kumaha tah? Tidak punya akses kepada partisipan yang menggunakan materi itu, kumaha tah, Agung? Atau Ya, misalnya gini, nyari partisipannya itu susah Pak, saya jatuhnya ke ini berarti classroom action research. Jadi nanti kitalah yang memberikan materi listening, misalnya fokusnya ke listening untuk materinya Nas Daily, misalnya dilihat tiap siklusnya seperti apa, siklus 1, siklus 2 ada perkembangan enggak. Nah, baru ke kesimpulan bahwa nanti kita dapat kesimpulan bahwa oh yang akun YouTube yang Nas Daily itu bagus misalnya. Bisa. tadi apa Pak? Mohon maaf, classroom apa? Classroom action research. Tapi si peneliti itu harus dalam posisi sepertinya guru gitu. Misalnya saya kan siswanya. Misalnya latar belakangnya itu materinya itu kok itu saja. Pak, materinya itu materi di listening itu misalnya kan saya ngajar listening nih, misal ingin fokusnya ke listening. Kok mahasiswa saya kok bosan kayaknya ya listeningnya ngambilnya dari buku mah misalnya. Kok kayak nggak engage istilah itu, nggak tertarik, nggak apa ya nggak menarik lah materinya itu. Coba yang Mas Daily itu kan tidak hanya belajar bahasa Inggris, nanti ada informasi juga yang didapat. Sudah pakai materi itu saja. Nih kalian mahasiswa ada 3 misalnya bagian Nas Daily itu kan, Nas Daily itu pendek-pendek kan ya, tidak terlalu panjang. So dengarkan, terus kalian pelajari, terus saya ada beberapa pertanyaan misalnya apa yang kalian dapatkan dari informasi Nas Daily itu misalnya. Apa yang kalian dapat pas dilihat-lihat, pas diobservasi, misalnya kan kelas saya sendiri, pas diobservasi, ternyata mereka tertarik gitu. Kalian juga sebagai siswa kan kayak nonton aja itu mah, karena Nas Daily itu merupakan content creator yang banyak orang sukai juga kan ya. Lihat. Nah setelah itu hasil observasi saya, ternyata bagus. Itu siklus pertama, misalnya kan ada fase-fasenya. Terus dipakai wawancara, saya wawancara kalian pas waktu saya kasih materi Nas Daily itu gimana? Suka enggak? Suka Pak, kenapa? Karena saya di itu tidak hanya fokus ke bahasa Inggris, tapi juga ya Nas Daily juga favorit content creator favorit saya misalnya. Terus juga dia ngomong itu jelas, terus juga menggebu-gebu juga ketika menjelaskan kan gitu ya. Nah itu merupakan data yang didapatkan dari Classroom Action Research itu. Kan ada mata kuliahnya itu PTK, penelitian tindakan kelas, ada mata kuliahnya nggak? Belum Pak. Belum. Kirain ada. Nah, bisa seperti itu. Kalau tidak PTK, ya misalnya ada teman, misalnya, atau dialami oleh diri sendiri, misalnya. Nah, itu berarti naratif nantinya. Saya itu belajar bahasa Inggris, belajarnya ya pakai Nas Daily aja. Bagus. Nah, kalian jelaskan. Atau misalnya ada teman yang memang pakai YouTube channel itu, misalnya, dan mengatakan, bagus ini buat bahasa Inggris, misalnya. Itu boleh. Pokoknya jangan sampai nyusahin pengambilan datanya nanti. Gimana, Berarti Agung? kalau mau gampang paling dibawa ke naratif ya Pak, pengalaman pribadi gitu. Iya, kalau memang itu ada datanya silakan.
Baca dulu aja, cari di Google gampangnya gini ya. Cari Nas Daily. Misalnya nih, saya ketikkan Nas Daily for listening in English. Nah, kata kuncinya aja itu. The effectiveness. Tuh ada. Udah ada yang pakai Nas Daily. Worcestershire. Ada nih. Saya kelihatan nggak? Share screen dulu. Kan gitu cara gampangnya. Saya sering contohkan berkali-kali. Nih. Ketika ada ide, cek di Google kan gitu ya, gampang atuh. Dulu mah ketika ada ide gitu, karena dulu mah ada internet akses masih terbatas, mabring ke perpustakaan. Sekarang mah di perpustakaan seluruh dunia bisa diakses. Gampang, nggak ada ceritanya sekarang mah mau bikin penelitian skripsi, bring ke perpustakaan kampus mana gitu. Dulu mah ke Atma Jaya atau tentang linguistik deh. Atma Jaya kan kampus ininya apa? Perpustakaannya besar tuh. Sekarang udah gampang. Ini ada nih, kelihatan nggak, Agung? Kelihatan, Pak. Tuh ada tuh the effectiveness of using Nas Daily. Tapi nah hante nya. Kenapa nggak muncul linknya? Jurnal effect. Download. Kenapa ini? In improving speaking skill kalau yang ini mah. Nah, ini ada gaps-nya berarti. Oh, kalau misalnya penelitian sebelumnya ini kan dalam hal speaking, penelitian saya mah ke listening misalnya, boleh. Tapi itu bisa di-download ya. Ada nih. Nih. Lihat diapakan ininya, metodenya. Deskriptif kualitatif nih metodenya tuh. Oh, tapi ini mah ini partisipannya ya semester 1 mahasiswa perkapalan. The aims of this research was to know the assessment. Ini apa yang dilakukannya nih? Ya, lihat aja nih ininya. Apa yang dilakukan dalam penelitian ini harus baca. Agung nggak bisa. Iya, Pak. Ya soalnya sebelumnya kan nggak niat ke Nas Daily. Sok mau misalnya Nas Daily nggak begitu ini, misalnya cari yang lain, banyak kok. Yang kamu tahu apa tuh? Yang kamu pernah alami ketika belajar bahasa Inggris di YouTube itu, kamu buka channel apa? Kalau saya pribadi sih Nas Daily. Ya udah, baca penelitian yang sudah ada tuh, ikuti. Ya, nanti baru ada ide nanti diapakannya itu di Nas Daily-nya itu. Ya. Paling sama data koleksinya itu ya Pak, harus jelas ya. Apanya? Data collection. Iya. Pak. Itu tentang metodenya. Betul. Harus jelas. Dan harus mungkin, bukan harus jelas ya. Misalnya PTK misalnya ya. Penelitian tindakan kelas. Ya oke saja saya oke kan. Tapi saya akan nanya balik. Kamu punya kelas gak? Emang kamu guru? Agung guru bukan?
Bukan, Pak. Nah, itu kan nggak mungkin itu, karena nggak punya kelas. Kalau saya mungkin untuk melakukan itu, karena saya punya kelas gitu, kelas buat ngajar itu, dan saya bisa punya kuasa, saya itu punya kekuasaan untuk membuat penelitian tindakan kelas. Ambil sumber Nas Daily misalnya, di kelas listening saya misalnya, saya uji coba pakai bagus nggak? Nah itu kan, itu yang saya maksud, semua bisa sebetulnya, tapi saya akan nanti sesuaikan dengan keadaan teman-teman gitu. Makanya cari yang penelitian yang sudah ada, terus cari metodenya yang mungkin buat teman-teman lakukan. Baik, Pak. Ya, jadi kesimpulannya yang ini nih, kelihatan berarti sekarang ini terlalu umum, kerasa nggak? Rasa, Pak. Ya, ini terlalu umum, nggak jelas, kurang jelas. Sosial media itu karena kan terlalu umum, ketika disebutkan YouTube sekalipun harus dikerucutkan lagi program channel yang mana itu. YouTube itu kan loba banyak gitu. Ada juga yang itu tuh, yang penelitian yang siapa itu tuh, Lisa ya, Lisa English Speaking harus ada yang di YouTube itu, ada yang tahu nggak? Banyaklah program YouTube tentang bahasa Inggris, itu juga bisa diteliti. Oke, Agung. Cukup ya? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sok cari lagi inspirasi. Siapa lagi? Bisa, Pak. Oh, ada Lisa, ada Debira. Siapa tuh ngacung dulu Lisa dulu. Lisa udah ngumpulin ke LMS? Udah, Pak. Revisi kemarin? Iya, revisi. Agak diubah juga sih. Hari kemarin saran saya apa? Itu kan karena udah, kalau kayak tentang storytelling, nah makanya kan vocabulary gitu, itu kan udah biasa. Jadi nyari yang gitu. Nyari yang luar biasa. Ya nggak apa-apa, ini kan proses ini basis sempro loh. Nanti the use of digital storytelling in the ability to communicate using English. The use of digital storytelling. Jadi kuahaya. Jadi maksudnya ini kayak menggunakan storytelling untuk bisa dianya buat komunikasinya jadi bisa lebih baik, karena kan pakai storytelling jadi punya lebih percaya diri gitu, Pak. Kayak lebih ngebantu gitu buat komunikasi. Speaking atau skillnya ini mah ya? Iya, Pak. Karena komunikasi itu masuk ke, katakanlah speaking misalnya. Ini kata kuncinya aja dulu ya. Ya, Pak. Use of digital storytelling. Ini kata kuncinya nih. Speaking English. Terus saya juga typo, tapi saya benerin. Sok, ini udah kata kunci yang umum nih, kita cek. Gitu aja. Cek, set. Ini yang diinikannya adalah digital atau infostering. Ini penelitian yang serupa loh dengan ide tadi itu kan, udah langsung dapat tuh. The use of digital storytelling, infostering, English speaking ability. Nah, ini kan di dalam konteks Thailand. Kita kan di Indonesia, itu juga salah satu gaps. Udah baca penelitian ini belum? Udah, Pak. Udah. Kalau nggak salah yang Apa ini bedanya? Yang membedakan penelitian ini yang
dan yang akan dilakukan. Kalau penelitian ini ngomongin apa? Kalau nggak salah buat interaction gitu deh Pak. Apa yang saya baca ini translate lagi. Oh, ini kan dites dulu sebelum dipakainya digital storytelling itu dites dulu kan. Nah, ini pengambilan datanya tuh, questionnaire, jenis interviewnya, terus persepsinya mengenai kepercayaan diri dalam berbicara gitu ya. Nah, ini kuantitatif kalau ini mah nih. Ini sepertinya mixed method ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini mixed method ini. Bisa itu dilakukan tuh research question-nya tuh. To what extent does the English? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini nih. Sejauh mana? To what extent? Nah, artinya itu. Sejauh mana pembelajaran bahasa Inggris melalui storytelling itu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Yang kedua, sejauh mana storytelling itu meningkatkan students English confidence. Ya, ini confidence-nya. Oh, berarti yang pertama ability-nya yang dicek. Berarti ini yang kuantitatif nih, pertanyaan kuantitatif. Ini yang kualitatif karena pasti confidence-nya itu dilihat dari wawancara ya. Atau apa, bisa jadi berbeda. Nah, bisa. Siapa ini teh? Lisa. Bisa. Ya Pak. Tapi harus beda dengan penelitiannya. Mana pertanyaannya? Itu research question ya Pak. Ulah yes or no atau jangan yes or no question. Oh baik Pak. To what extent the effectiveness misalnya kan bisa tuh. Baik Pak. Atau pertanyaan pertama, bagaimana penggunaan storytelling di dalam kelas IFL misalnya. Baik. Atau misalnya ini boleh saja ini effectiveness, kalau bisa kayak yang tadi mah dalam konteks siswa Thailand ya. Kalau sekarang yang membedakannya konteks Indonesia gitu. Ya. Ya Pak. Bisa dihubungkan bahwa Indonesia itu kan budaya cerita, justru menguntungkan bagi konteks Indonesia. Misal banyak Pak. Ini topiknya udah oke, silakan, tapi tinggal bedakan aja dengan penelitian yang sebelumnya ya. Baik Pak. Ada lagi yang ditanyakan, gimana bisa? Yang question yang keduanya itu nggak apa-apa pakai gitu. Boleh, asal jangan ya, tapi hindari. Kalau is itu ya jawabannya yes atau no gitu kan ya. Mana itu pertanyaannya? Dikalewat. Nah, how can relieve speaking skill? Nah, kano anxiety atau? Iya Pak, jadi kan kayak suka jadi orang yang mau ngomong kan suka jadi takut, kayak gelisah gitu, dia mau bicaranya jadi takut kayak gitu Pak. Ya ini kalau misalnya pengen begitu ya dicantumkan juga di situ di judul ini. Ingat kata saya juga apa yang di research questions itu judul itu
menyesuaikan dengan apa yang tercantum di research question. Kalau misalnya mau ke sana, speaking anxiety misalnya, bisa juga lihat lagi penelitian yang sebelumnya, yang apa namanya, yang memang storytelling nanti dihubungkan dengan speaking anxiety misalnya. Ada nggak? Oh ada, nantinya judulnya akan seperti ini. Oh, nah, paham tidak? Paham, Pak. Ini yang di UPI ini bagus ini. Fakultas apa ini? Aduh. Tuh, ini bisa dijadi kalau mau ke menghubungkan apa namanya? Storytelling dengan speaking anxiety. Anxiety. Tinggal baca aja. Ini saya lagi share screen kan? Iya, Pak. Oh, baca. Oh, bisa-bisa saja, tapi nanti pokoknya intinya semuanya itu logis dari mulai judul sampai ke ujung itu semuanya logis, saling terkait, nyambung gitu. Jangan mah judul iya pertanyaan tak jadi nanti masa juga kalian juga kasebelen kan misalnya kalau lagi nonton di YouTube atau di TikTok misalnya. Kalian kan suka komentar pedas. Judulnya apa, konten apa. Kalian kan suka begitu kan? Ya enggak. Judul itu harus mencerminkan isi. Jadi ya kan sederhananya begitu. Betul enggak? Atau di berita misalnya terutama berita hoax itu. Judul apa, berita apa gitu ngawur. Nah, nanti supaya penelitiannya bukan prank atau hoax gitu. Nggak mau kan disebut penelitiannya ngeprank. Sederhananya begitu teman-teman. Kalau mau fokus ke anxiety, bagus silakan fokus ke anxiety. Digital storytelling to reduce anxiety, speaking anxiety misalnya. Boleh. Nantinya makin mengerucut malah bagus. Ya, Iya, Pak. logis nggak Lisa? Logis. Logis kan? Udah. Sok, bebas, silahkan. Mau dibawa kemana? Oke? Cukup? Pak. Ya sudahlah untuk minggu depan nanti kalau misalnya semua sudah, baru kita finishing judulnya. Finishing apa namanya, polesan judul. Tapi sebetulnya judul teh nanti bisa jadi berubah pas saat skripsi mah. Itu normal teman-teman. Justru itu penelitian yang bagus. Yang di proposal apa, hari pas nanti di skripsi pas disidangkan jadi beda. Tapi masih topik yang itu. Itulah penelitian yang bagus. Ya, jadi kalian jangan lalu terfokus pada judul sebetulnya. Yang penting teman-teman konsepnya ngerti apa yang mau dibahas dan langkah-langkah nanti ke depannya seperti apa. Itu yang ingin dicamkan di benak teman-teman itu. Nah, udah. Lanjut sekarang ke si siapa tadi? Dabira ya siapa? Ya, siapa lagi? Teman-teman. Lanjut, terutama yang belum. Saya, Pak. Saya tak. Dabira benar kan? Nah. Dabira. Minggu kemarin mah belum ya? Ini baru pertama kali konsul. Nah, buka dulu.
Share screen. Share screen-nya itu seminar proposal Debira. Nih, teman-teman. Kelihatan ya? Judulnya itu Using Spotify Application for Students Senior High School to Learn Vocabulary. Gebay ini. Tapi sudah ngeh lah ininya apa? Topiknya berarti asumsinya Spotify itu bisa digunakan untuk apa namanya mempelajari ini vocabulary ya. Oke. Penelitian sebelumnya udah dicek belum? Udah, Pak. Apa tuh yang sebelumnya yang sudah ada? Sama rasanya. Sama. Ada yang beda sih, Pak. Ya hari-hari sama semua mah itu jangan. Nantinya kena plagiat. Kalau itu di junior high school, Pak. Kalau saya senior high school. Skillnya apa? Di yang saya, Pak. Vocabulary kan? Iya. Kalau yang lain ada nggak yang vocabulary? Ada tapi ke listening juga, Pak, dia. Terus yang ada di Spotify-nya itu mau yang mana? Kan Spotify mah utamanya lagu kan ya? Iya, Pak. Mau dari lagu apa dari podcastnya juga ada di Spotify? Lebih ke lagu sih, Pak. Hah? Lebih ke lagu. Hari ke lagu maunya langsung ya tuh. Listening English song aja langsung. Nah, aku dulu Spotify. Spotify application-nya itu yang mana ya? Coba gimana? Penelitian yang sudah adanya gimana tuh? Coba research question-nya how can kumaha teh? How can get benefit by using? Kumaha itu maksudnya? Debira, how you can get, bagaimana kamu di penelitian itu hindari agent ya, hindari I, you, we, they misalnya. Karena sifat penelitian itu objektif, fokus pada objek lah yang dianggap penting, bukan sebaliknya, bukan fokus pada subjek dan fokus pada siapa yang melakukan ini. Kalau ini kan ada subjek, ada agent lah. Nah makanya di dalam penelitian itu banyak struktur passive voice. Karena fungsi passive voice itu adalah supaya objektif, atau maksudnya yang jadi fokus adalah objeknya daripada subjek. Nah, gitu. Kan gitu sederhananya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi bisa dihilangkan aja yang you, we, kayak gitu tuh, hilangkan, awas. Jangan ditemukan, jangan dipakai di penelitian.
Dipasifkan aja misalnya, jadi nggak fokus ke subjek siapapun gitu. What is the benefit? Misalnya gitu aja kan. What is the benefit of using Spotify? Nah, kalau mau, tapi kan belum tentu bisa itu benefitnya. Benefit apa? Gini aja, kalau ikan pertanyaannya adalah Spotify itu kan musik gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah how is Spotify used? In misalnya English in learning, English vocabulary. Ini selalu kapital ya, karena dia nama aplikasi kapital, kayak nama orang dianggapnya. YouTube, Instagram itu kapital. Atau how is Spotify used in learning English vocabulary? Nah, ini umum, ininya lah arahnya dulu. Terus yang kedua, emang benar Spotify itu bisa positif ke vocabulary? Baru ditanyakan perspektifnya kalau mau. Balik lagi ke perspektif. What is students' perspective in using? Tapi harus benar-benar yang memang pakai Spotify. Ini saya takutnya teman-teman asal ngarang, ari pas dicari siapa yang pakai Spotify ya? Emang ada pertanyaannya. Coba kita cek di ini ya. Di mana? Di Zoom. Di Google. Di browser. Ini ngomong saya agak begini karena sedikit nahan sakit gigi. Giginya masih sakit. I'm so sorry. Kalau ngomongnya sedikit beda. Nih, tuh. Banyak. Tapi nanti harus balik lagi pertanyaannya, mungkin nggak penelitian ini dilakukan. Tuh, the use of. Tuh langsung aja pada halaman tuh. English song to improve vocabulary gitu. Nah, students habit. Oh ya, ini beda. Using Spotify application to vocabulary mastering in listening. Udah baca ini belum? Sudah, Pak. Terinspirasi dari ini? Iya, Pak. Tapi harus dibedakan, boleh silakan. Tapi harus dibedakan. Apa bedanya? Apa yang membedakannya dengan penelitian yang ini? Ini kan fokus ke vocabulary juga. Yang membedakannya apa? Nah, itu harus dicari ya. Jangan sama ya, siapa? Debira. Baik. Jadi Harus, bisa nggak, Pak? bisa, tapi harus beda dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, Dicari bedanya gitu ya, Pak ya? Apa yang membedakannya? Misalnya penelitian yang sudah ada, fokusnya ke sana. Kalau saya, di Spotify itu kan ada bagian yang memang ini lebih baik misalnya. Nah, itu gap namanya. Ruang. Celah lah gaps teh, celah kosong. Nah, artinya nanti si penelitian yang sebelumnya dan yang penelitian punya Debira sekarang itu saling melengkapi gitu. Jadi jangan sama. Ya. Baik, Pak.
Bisa ini, tapi harus dibedakan. Jangan sama. Kalau sama udah jelas itu kan nanti kena plagiasi kalau sama. Oke, Oke, Pak. bisa silahkan, tapi harus make sure that your research is different from the previous one. Nah, gitu aja lah. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. sip. Sama-sama. Lanjut siapa lagi? Saya, Pak. Sarah. Sarah belum minggu, kan udah minggu kemarin, apa belum? Udah kemarin. Mas saya ganti judul, Pak. Kemarin kan tentang LMS ya. Oh, Dan yang saran saya terlalu umum. iya, sekarang saya ganti judul jadinya, Pak. Kenapa nggak bisa di-download ini ya, Hmm. Sarah? Bentar. Ini udah ada. Sekarang, students' ability of using idiomatic expressions in speaking skill. Waduh, ini linguistik nih. Kita lihat terus. Yang itu bukan? Halo, Sarah? Yang mana, Pak? Belum kelihatan. Ini teh Sarah Nur Afianti bukan? Iya, Pak. Nah, ini Iya, Pak. yang ini. Iya, betul. Jadi kumaha ya? Gimana ini teh? The Jadi students ability. Hah? tentang itu ya Pak, analisis student, dia kalau misalnya menggunakan idiomatic expression itu bakal mempengaruhi makna dari arti tersebut nggak gitu? Jadi kita fokusnya ke speakingnya Pak. Gimana? Takut dibawa ke skillnya apa nih? Speaking Pak. The students' ability of using idiomatic in speaking skill. Students di sini siapa? Tingkat mana? Mungkin tingkat SMP ya Pak, kayak les gitu. Jadi ada beberapa anak mungkin dipanggil untuk interview cara mereka menggunakan idiom expressionnya itu. Untuk mengetahui tingkat mereka expressionnya itu Pak. Jadi fokus ke expressionnya itu menggunakan idiomatiknya. Karena kan ada beberapa orang yang fokus ke vocabulary ya tentang idiomatik ini. Nah, kalau saya tentang fokusnya itu ke speakingnya, cara mereka menyampaikan lah gitu. penguasaan. Terus diapakan tuh? Dianalisis Pak. Jadi idiomatik ini sebenarnya jadi idiomatic expression ini sebenarnya ngaruh gak sih tentang memengaruhi tentang skill speaking mereka atau enggak gitu Pak? Yang ngaruh itu tentu ngaruh. Karena yang paling banyak pakai idiom biasanya siswa itu bahasa Inggrisnya levelnya bagus. Nah, itu Pak fokusnya. Gak pakai idiom.
Pertanyaannya, mana pertanyaan? Kehalangan di. Astagfirullahaladzim. Saya susah ngeklik. Ngapain ada yang itu? Astagfirullah. Sebentar, saya ini mau ngeklik yang itu kok muncul yang ini. Jauh dasar. Can student use English to solve? Wahai maksud pertanyaan pertama. Iya, apakah student ini bisa untuk mengekspresikan idiomatik itu, Pak? Kan ini artinya dapat siswa menggunakan bahasa Inggris untuk memperlihatkan ekspresi idiom mereka. Kumaha pertanyaannya nggak jelas. Jadi student ini bisa nggak kalau misalnya mereka menggunakan idiomatic expression ini mereka menyampaikan dengan ekspresi yang jelas gitu, Pak? Karena kan ada beberapa mungkin dari nada bicara mereka seperti itu, Pak. Pertanyaannya harus diperjelas lagi nih. Yang kedua, do idiomatic expression affect English pronunciation? Nah, apa hubungannya ungkapan idiom dengan pronunciation? Berhubungan, Pak, setahu saya. Apa? Nggak ada. Idiom, pronunciation. Emangnya kalau bukan idiom, si ungkapan itu berbeda gitu dengan pronunciation yang ada idiomnya? Iya, nggak logis pertanyaannya. Apa hubungannya idiom dengan pronunciation? Ya. Kalau mau ini pertanyaannya belum nyambung dengan judul. Kan lebih ke kemampuan siswa. Analoginya, sederhananya begini. Kenapa nggak mencari apa namanya ya? Kenapa nggak mencari kan students ability? Kenapa nggak mencari kesimpulan nanti kalau yang siswa yang banyak yang menguasai atau yang sering menggunakan idiom itu siswa yang ada berbanding lurus dengan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu loh maksudnya. Semakin dia banyak menggunakan idiom, biasanya bahasa Inggrisnya bagus. Biasanya, tapi harus dibuktikan. Yang misalnya di siswa itu dilihat misalnya pas speaking itu muncul nggak idiomnya? Mungkin perbandingan kali ya Pak antara siswa-siswa dengan siswa lain, kayak dia menggunakan idiomatik atau enggak satu siswa. Ini data sederhananya pasti gampangnya gini, si siswa SMP misalnya dilihat itu si anak ini teh pakai idiom enggak? Ya pasti yang bahasa Inggrisnya bagus, oke, kayak siswa saya tuh ada, saya juga siswa SMP saya kan juga apa namanya istilahnya ngeles lah. Les. Ada itu
murid saya, siswa SMP dia, idiomnya itu ini banyak dan bahasa Inggrisnya memang bagus. Beda dengan siswa yang lainnya. Nggak ada idiom sama sekali. Tapi di konteks Indonesia saya rasa penggunaan idiom untuk level SMP itu susah didapat ya. Ini pertanyaan saya, yakin nggak bisa didapatkan data yang memang pakai idiomatic expressions tuh siswa SMP, level SMP. Level kita aja jarang pakai idiom. Ini bisa, ini bukan berarti nggak bisa. Bisa penelitian ini dilakukan, asal nanti mencari kesimpulan, di kesimpulannya itu nanti kurang lebih yang banyak pakai idiom ya bagus kemampuan bahasa Inggrisnya, dibuktikan dengan berapa jumlah idiom yang dipakai misalnya. Sedangkan yang kemampuan bahasa Inggrisnya jelek misalnya, ya penggunaan idiomnya nggak banyak, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Logis nggak? Logis. Udah baca penelitian yang ini belum? Yang mengenai ini? Udah Pak beberapa. Ngomongin apa? Mereka fokusnya ke itunya sih Pak, vocabulary tentang idiomatiknya, tentang penggunaan verbal dua kata gitu. Oh, phrasal verb atau itu mah verb phrase. Iya Pak. So kita cari ini di Google dulu. Verb phrase itu mah the student's ability ini ada ini. Ada ini judulnya naon eta? The student's ability. Ini mah sarua pisan ada. Jangan terlalu sama dengan yang lain. Ini saya share screen. Mana itu teh? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ini ya memang sama tuh judulnya lagi. Iya, tapi mungkin tujuannya beda Pak, objeknya. SMP ini. Jangan sama, judul juga jangan boleh sama. Nanti pas dilihat, pas diturnitin, ini semua merah ini kalau sama. Nggak boleh sama, kalaupun topiknya juga beda. Ya saya tahu yang membahas kemampuan ungkapan idiomatik siswa itu banyak yang membahas, tapi kan mereka juga beda-beda judulnya. Tuh, misalnya The Students ini UIN Jakarta ya. Yang mana lagi? Yang ini tuh kan Student Ability of ini apa nih? Lokasi ya. Ini juga sama nih. 87 Jakarta. Oh, ini mah masih penelitian yang sama ya. The use of idiomatic expression in teaching. Nah, ini kan beda tuh. Ini mah diarahkannya misalnya idiomatic expression-nya itu digiring ke teaching recount text gitu. Kalau yang ini ability of using expression in apa nih? Oh, ini masih sama ya. Dengan improving student in understanding idiom true. Nah, ini baru nih. Kan idiom itu susah dipahami karena maknanya juga idiom beda dengan makna leksikal atau makna kamus. Nah, ada penawaran misalnya, oh, dan idiom itu merupakan ungkapan natural sebetulnya kan di penutur bahasa Inggris sana mereka banyaknya pakai idiom malah. Nah, dan bagi kita pembelajar susah
Nah, ditawarkanlah improving student ability in understanding idiom through juga teh naon ditawarkeun. Reading text lagi. Nah, ini dengan reading text harus diganti naon gitu, saya jadi penasaran. Pak, Boleh lah, ini bisa. Pak izin tanya Pak. Sok. Mungkin nggak kalau ini judulnya itu dia bertujuan untuk menganalisis mahasiswa yang mungkin satu orang itu menggunakan idiom, bisa gitu menggunakan idiom, dan yang satu lagi tuh kurang mampu gitu menggunakan idiom. Ya, ini kan yang saran tadi. Yang bisa pakai idiom ya bahasa Inggrisnya bagus gitu. Iya, jadi dia fokusnya ke perbandingan gitu, Pak. Iya, arahnya paling ke sana. Dr. Alek, orangnya Aleknya. Alek MPD. Ini udah pada sepuh. Usianya emang tahun berapa ini? 2016 mah masih kemarin. Aduh, ini senior-senior yang di UI kamu masih pada muda berarti dosen-dosennya. Nah, itu bisa, kata saya juga ini bisa, tapi nanti bedanya apa dengan sebelumnya? Ini apa nih? Tingkat kemampuan kan. Nah, kualitatif, deskriptif, evaluatif. Oh, close questionnaire berarti. Tuh, ini kan diklasifikasikan yang ini juga, teman-teman. Sarah, siapa tadi? Iya, Pak. Sarah, tuh. Siswa yang kemampuan idiom dan keahlian bicaranya baik. Oh, ini dari jumlah siswa ya. Hasil dari riset mengatakan bahwa siswa dengan kemampuan idiom dan keahlian bicara yang baik 13%. 13% dari berapa siswa? Dalam predikat sangat baik. Sedang terbaik kedua adalah 77 dalam predikat baik, dan terbaik ketiga cukup. Misalnya dari 10 siswa ada 13% yang dikategorikan bagus gitu ya, atau gimana ini? Penelitian ini udah pernah baca belum? Iya, Pak. Jadi itu mungkin ya dari misalnya dari satu kelas itu ada 13% yang dia bicaranya baik gitu, Pak. Paling baik. Dan yang kedua itu ada 77%. Mungkin almost-nya gitu. Almost-nya mereka sedang-sedang aja begitu menggunakan idiom itu. Rata-rata gitu ya. Nah, ya rata-rata. Nah, kalau yang terakhir itu baru 8%-nya yang kurang bagus gitu kan. Nah, iya. Jadinya kelihatan gitu. Karena apa ya? Kemampuan idiom dan kemampuan bicara bahasa Inggris itu ya seperti itu tadi saya katakan juga begitu kan ya. Oh, ini nih ininya nih. Tuh skor kayak gininya harus seperti ini nih. Gimana? Boleh ini, tapi nanti bedakan dengan penelitian yang ini. Oke, Pak. Ya. Mungkin nanti lebih dikerucutin lagi ya, Pak. Iya, betul. Dibedakan nanti kemampuan idiomatik. Saya khawatirnya ini malah. Oh, ini. Switch on misalnya dengan turn on. Oh. Data-data ungkapan idiom yang dipakai yang mana sih? Saya jadi penasaran idiom yang dipakai level SMP. Kayak gimana penemuannya? Going to school, bukan, itu mah bukan idiom. Mananya? Apa data-data yang ininya, yang ditemukannya? Ini. Call for. Care for.
catch up with. Beneran ini data yang didapatkan? Iya, Pak. Wih, kayak level kalian aja jarang pakai. Ya enggak? Ini mah contoh kali. Ini mah teori ini. Teori ini mah, Sarah. Bukan data yang didapat. Keren aja kalau misalnya your conclusion. Sederhana ini. Mana Susah ya, Pak. Kalau misalnya contoh ngambil data? judul ini. Ya? Susah ya, Pak, kalau misalnya ngambil judul ini. Apa ganti aja? Bukan. Ininya apa? Nah, ini cara. Oh, jadi bukan mendapatkan data dari siswa ini mah ditanya pakai kuesioner. Kalian tahu nggak get up itu idiom atau bukan? Gitu. Iya. Saya kira mengobservasi gitu, melihat. Ayo kita bahas misalnya tentang transportation. Nah, kan gitu ya. Terus si siswa itu ngomong pakai ini misalnya apa? Pakai idiomatic expression misalnya. Gaya aja kalau begitu. Jadi semuanya itu dari kuesioner. Nah, ini kelemahan penelitiannya ada di situ. Bolehlah ini lanjut, tapi harus beda ya dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah ada. Siap, Pak. Oke. Dan pastikan kalian si Saras punya akses untuk mendapatkan datanya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Udah jelas bisa karena ada di yang penelitian sebelumnya juga. Malah judulnya sama, jangan sama, nggak boleh. It's a haram thing. Terdeteksi plagiasi nanti diturnitin merah semua. Oke, lanjut teman-teman. Ada lagi? Udah habis waktunya. Pak, saya mau nanya, Pak. Hah? Mau nanya. Emang masih bisa, Pak? Siapa? Saya mau nanya aja. Itu kan saya kan mau neliti tentang apa namanya analisis pengaruh novel sama vocabulary remaja gitu ya, Pak. Nah itu kira-kira bagusnya itu untuk partisipan itu gimana ya, Pak? Soalnya ya kan partisipannya yang suka baca novel lah. Nah itu susah, Pak. Iya tuh hari susah mah ulah, jangan. Jangan ya, Pak. Bisa gini. Mudah buat susah buat Rizky, mudah buat saya. Bisa jadi tuh. Karena saya punya, kalau penelitian itu bisa saja saya lakukan karena saya punya mahasiswa yang dia itu hatam seri novel apa ya judulnya kemarin. Dia benar-benar gila baca gitu. Bisa saya lakukan itu. Tapi buat Rizky, punya nggak akses ke sana? Ya kan? Semuanya kita bicara yang logis. Bukan kita bicara yang konkret, bukan bicara yang awang-awang, tapi jelas gitu. Bijak gitu. Jadi harus ada itu. itu. Ya. Jadi harus ada apa? Orang yang suka baca novel gitu buat jadi. Iya, kan itu jadi objek penelitian. Ya kan? Iya. Saya mau membelah ini membelah pepaya, ari pepayana tuh boga saya tuh bodor. Cari sekiranya akses data yang menjadi target kalian itu mudah. Kenapa?
supaya cepat ininya beresnya. Betul nggak? Itu ngaruh ke kecepatan ketuntasan penelitian loh teman-teman. Daripada yang kayaknya oke ini keren tapi susah mah enggak, silakan nikmati, kan begitu. Tapi Pak, kalau misalkan partisipannya itu cuma 1, 2, 3 orang itu bisa Pak? Tergantung apa dulu yang mau diteliti. Kalau bahkan di naratif inquiry ya, itu siapa yang tadi yang pertama si Lisa apa siapa? Siapa itu yang naratif? Fatima Pak. Fatima. Berapa orang Fatima gurunya? 1. Tuh. 1 bisa orang naratif. Nah, balik lagi berarti mau apa dulu? Nah, kan gitu ya. Fatima oke, cuman 1 nggak masalah. Tapi jelas karena dia Fatima itu ingin menjelaskan pengalaman sih. Nah, gitu. Tergantung Rizky ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau ada bisa, Pak? Kalau ada itunya. Ada ya bisa. Naratif jadinya metode. Bisa. Dan saya juga misalnya penelitian itu misalnya penelitian yang kamu itu kan tadi Rizky, ya bisa saya paling ada datanya dari 1 mahasiswa saya saja. 1 aja nggak apa-apa boleh, asalkan ada yang memang benar-benar loh ya. Dilihat nanti berapa tahunnya baca, berapa lama, berapa hari sekali baca novel itu, berapa halaman per ini, nanti dijelaskan semuanya. Oke, gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Ini udah habis waktunya ya. Rasa. Soalnya jam 4 saya ada kelas lagi. Harus pulang sekarang. Saya di kampus. Nanti nanya-nanya via chat nggak apa-apa tuh Pak ya? Boleh. Hari si Alwan tuh udah bukan kemarin? Udah, cuma kan maksudnya nanti kan tetap aja gitu pasti butuh masukan lagi gitu Pak. Iya tentu. Justru gini, sudah mulai ke template lah ya untuk minggu depan nanti. Oke baik Pak. Template, teori, sampai di template itu kan sampai metode ya? Iya. Udah selesaikan buruan, rese amat. Jadi di luar jam ini mata kuliah ini tuh seminar proposal itu ini tuh hanya diskusi aja. Kalian tetap aja nulis. Gitu. Saya juga begitu dulu. Nulis. Malah saya emang nggak ditanya satu-satu dulu mah. Jadi mentah lagi kata saya. Dan dosennya jarang masuk dulu. Nah gitu ya teman-teman ya. Ya Pak, siap. Baik Pak. Oke, karena waktunya sudah habis ya, karena nanti saya harus segera pulang setelah ini untuk ngajar di jam berikutnya. Thank you everyone for today's attention and participation. See you next week ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama teman-teman.